Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Karena yang paling penting dalam amal soleh yang kita lakukan adalah keistiqomahan. Amal perbuatan baik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan secara istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis 177. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Jabirin radhiyallahu anhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza istajnaha al-lailu aw kana junhul laili fakuffu sibyanakum. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawa sapa Kanjeng Nabi idza istajnaha tatkalane wis dadi peteng apa al-lailu wengi au kana uta ana apa junhul laili petenge wengi fakuffu mongko nyegao sapa sira kabeh
sibyanakum ing pira-pira anak sira kabeh, anak cilik sira kabeh. Fa inna syayatina mongko sak temene pira-pira setan iku tantasyiru nyebar sapa setan hina idzin ing dalem mangsa wektu iku. Fa idza dhahabat mongko tatkalane wis ilang apa saatun wektu minal isya'i saking isya fakhulluhum mongko nglepaso sapa sira kabeh ing sibyanakum wa aghliq lan nutupa sapa sira babaka ing lawang omah sira wadhkur lan nyebuta sapa sira ismallahi ing asmane Allah wa atfi lan matenono sapa sira misbahaka ing lampu sira wadhkur lan nyebuta sira ismallahi ing asmane Allah wa auki lan masanga sapa sira sika aka ing panggonan minum sira utawa botol sira, tutup botol sira wadhkur lan nyebuta sira ismallahi ing asmane Allah wa khammir lan nutupa sapa sira ina aka ing wadah sira wadhkur lan nyebuta sira ismallahi ing asmane Allah walau anta arida lan senajan yen to nutup sapa sira alaihi ing atase ina syai'an ing suci-wici. Hadirin rahimakumullah. Hadis 177 ini mengajarkan kepada kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang beberapa adab, beberapa etika, beberapa adab yang mesti kita perhatikan. Meski hukumnya itu tidak wajib, tetapi mesti kita perhatikan karena ini adalah adab Islamiyah, adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa apabila adab pertama, apabila waktu malam itu telah datang, artinya telah gelap, malam telah gelap, sudah tenggelam matahari, maka jangan biarkan anak-anak kita itu bertebaran di jalan. Nah, artinya kalau sudah maghrib, anak suruh masuk ke dalam rumah, jangan biarkan anak-anak kecil itu bertebaran, berkeliaran di jalan-jalan. Kenapa? Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena di waktu petang itu, maghrib menjelang isya, masuk waktu maghrib sampai isya, itu adalah waktu-waktu di mana setan itu berkeliaran. Setan itu pada keluar, mereka pada bertebaran di luar, sehingga dikhawatirkan anak-anak kecil jika mereka ikut berada di jalan-jalan, bertebaran di luar, maka nanti bisa berbahaya, membahayakan anak-anak tersebut. Nah, ini adab yang pertama. Jadi sudah semestinya kalau sudah maghrib, anak suruh pulang di rumah, atau kalau di masjid, di musholla, atau di rumah kemudian sholat maghrib, kemudian waktu antara maghrib dan isya digunakan untuk belajar membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, dan semestinya dan seterusnya sampai dengan datangnya waktu isya dan kemudian sholat isya. Semestinya seperti itu. Jadi tidak anak-anak itu dibiarkan berada di luar, di jalan-jalan, karena di waktu itu setan ada di jalan-jalan, mereka bertebaran ada di jalan-jalan. Itu adab yang pertama.
Kemudian adab yang kedua, kemudian tutuplah pintu. Nah, jadi kalau sudah malam, sudah isya misalnya, sudah sudah masuk waktu isya, artinya sudah datang waktu malam, kemudian tutup pintunya dengan menyebut nama Allah. Ini beberapa hal ya yang hendaknya dilakukan di waktu malam. Pintu ditutup. Nah, ketika menutup pintu itu dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ditutup. Kemudian lampu-lampu dimatikan. Nah, lampu-lampu dimatikan. Nah, tentu hanya sekedarnya saja, penerangan sekedarnya saja untuk tidur, tetapi lampu-lampu pada umumnya itu dimatikan. Itu adabnya yang diajarkan oleh Nabi, selain juga dalam rangka untuk penghematan, karena memang nggak kita butuhkan. Kita membutuhkan lampu ini kan untuk membaca, kita butuhkan untuk aktivitas. Kalau mata kita itu kita pejamkan, untuk apa lagi lampu? Karena lampu cahaya gunanya agar mata kita bisa melihat. Ketika mata kita saja sudah kita tutup, untuk apa lagi lampu? Tidak dibutuhkan sehingga dimatikan. Nah, itu adabnya. Kalau malam lampu-lampu dimatikan, ya tentu saja dikecualikan yang dibutuhkan. Sedikit penerang, tidak keseluruhan. Sehingga ada yang disebut, biasanya orang menyebutnya dengan lampu tidur, hanya sekedar itu saja. Selain itu juga berbahaya ya. Lampu-lampu itu kalau dinyalakan, selain tadi tidak ada manfaatnya, lampu kalau dinyalakan nggak ada manfaatnya, selain itu juga rawan, membahayakan. Ketika orang tidur nanti terjadi konslet listrik misalnya, bisa terjadi kebakaran. Atau kalau lampu-lampu zaman dulu misalnya ublek atau lilin misalnya, ketika dia tidur ini tetap nyala, nanti bisa disenggol misalnya kucing atau lainnya, sehingga kemudian jatuh dan bisa membakar rumah dia. Karena itu ini dimatikan sebelum tidur, kemudian lampu-lampu dimatikan dengan menyebut nama Allah. Semuanya wadhkurismallah, Bismillahirrahmanirrahim, dimatikan. Kemudian wa'auki siqa'aka wadhkurismallah. Jadi botol-botol tutupnya, atau pokoknya botol atau semacamnya yang ada tutupnya, semuanya dipasang tutupnya, tidak terbuka. Nah, dipasang. Kalau misalnya botol atau tempat minum ceret atau teko yang lainnya, itu semuanya ditutup. Atau misalnya kuali atau ompreng dan sebagainya, itu ditutup semuanya di waktu malam. Itu adabnya seperti itu. Nah, selain kalau secara zahir, hikmah secara zahir yang kita lihat, kalau kita tidur kemudian itu hal-hal wadah-wadah itu pada terbuka, itu kan juga mengkhawatirkan nanti ada kucing masuk dijilati, atau ada tikus masuk terus besok pagi kamu minum, kan jadi berbahaya, bisa mengandung penyakit. Dan itu salah satu hikmah yang bisa kita lihat ya, yang kita bisa lihat kenapa wadah-wadah itu semestinya kalau malam itu ditutup. Wa auki siqa'aka wadhkurismallah, menutupnya, memasang. Kalau wa auki siqa'aka itu memasang tutupnya itu dengan membaca basmalah. Mungkin ada sanyo-sanyo yang masih terbuka, yang masih buka, semuanya ditutup, diperiksa semuanya. Semuanya dalam rangka untuk adab dan untuk hikmah-hikmah tertentu. Wa khammir ina'aka wadhkurismallah, tutup wadah-wadah yang ada di rumah kita, semuanya ditutup. Jangan semuanya terbuka. Kalau terbuka ini kan
banyak yang beraksi di malam hari, kucing-kucing, tikus-tikus itu kan beraksi di malam hari. Ketika kita tidur mereka pada keluar, kemudian melakukan hal-hal yang terhadap wadah, tempat makanan dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, walau anta ridha alaihi, boleh dibaca anta ridha atau anta ridha alaihi syai'an. Meskipun dengan meletakkan sesuatu di atasnya, misalnya nggak ada tutupnya, maka di atasnya diletakkan sesuatu biar tertutup. Ini adalah adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Sebagian orang sudah terbiasa melakukan adab ini, bahkan meskipun tidak mengetahui dasarnya. Mereka melakukan itu ternyata ada hadisnya. Ada hadisnya. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita ketika malam nyuruh misalnya menutup pintu, kemudian menutup wadah-wadah yang ada, mematikan lampu dan sebagainya, itu semuanya ternyata ada dasarnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar adat, kebiasaan, tetapi kebiasaan yang memiliki landasan. Sehingga ya sudah sepatutnya kita untuk menjalankan adat kebiasaan yang baik ini, yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sesuai dengan akhlak Islam, dan tidak mengabaikannya. Karena yang mengabaikan kemudian ternyata juga mendapatkan masalah, karena setiap syariat yang ditentukan dalam agama semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia, semuanya untuk kebaikan manusia. Semua perintah perintah agama yang harus kita lakukan itu mengandung hikmah dan mengandung manfaat maslahah untuk kita jika kita melakukannya. Demikian juga sebaliknya, hal-hal yang dilarang dalam agama itu di situ pasti ada juga hikmah dan ada maslahah untuk kita apabila kita mau meninggalkannya. Jadi menjalankan perintah dan meninggalkan larangan agama itu pasti akan mengandung kebaikan, membawa kebaikan, kemaslahatan untuk kita. Itu yang kita yakini. Meskipun di antara ajaran-ajaran agama itu ada sebagian yang kita tidak mengetahui hikmahnya, tetapi dipastikan ada. Kenapa ini dilarang? Kenapa makan daging babi itu dilarang? Kenapa minum khamr itu dilarang? Pasti di situ ada hikmah yang terkandung di dalamnya untuk kebaikan kehidupan manusia di dunia dan tentu saja di akhirat. Kenapa kita diwajibkan melakukan puasa Ramadan? Kenapa diwajibkan sholat 5 waktu? Kenapa kita diwajibkan mengeluarkan zakat dan seterusnya? Pasti di situ ada hikmah yang terkandung di dalamnya, yang intinya adalah untuk kemaslahatan, kebaikan kehidupan umat manusia. Kalau seseorang melanggar, maka dipastikan hidupnya nggak akan baik, tidak akan baik-baik saja. Ketika seseorang banyak meninggalkan kewajiban, banyak melakukan perkara-perkara yang haram, dipastikan kehidupannya nggak akan normal, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Termasuk hal-hal yang merupakan adab atau akhlak Islamiyah, akhlak Islam yang dari sisi hukum itu tidak wajib, tetapi jika diabaikan itu juga bisa menimbulkan petaka bagi orang tersebut. Jika dijalankan akan menimbulkan kebaikan bagi orang tersebut. Seperti tadi itu, kalau misalnya lampu nggak dimatikan, paling nggak bulan ini yang bayar listriknya lebih tinggi lagi daripada biasanya. Itu kan madarat juga. Yang kedua bisa terjadi konslet listrik, kemudian dia pas tidur kebakaran, dia mati di dalamnya situ karena dia pas tidur nggak tahu kalau kebakaran, ya udah itu kan madarat ya, itu madarat. Kalau tadi wadah-wadah
misalnya nggak ditutup, pada nggak ditutup, kucing masuk dijilati, ada virus, penyakit, bakteri, atau tikus masuk di situ, makanan kamu dijilati, besok pagi buat kamu sarapan misalnya, udah itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit dan seterusnya. Jadi jika dijalankan ajaran agama itu akan membawa kebaikan untuk kita. Tetapi jika kita nggak peduli dengan ajaran agama, meskipun itu hal-hal yang kecil, maka itu juga bisa membahayakan diri kita. Seperti yang sering kita sampaikan dalam Islam, sampai hal yang sangat kecil pun itu ada aturannya. Kita buang hajat di WC pun ada aturannya, ada adabnya. Masuknya bagaimana, keluarnya bagaimana, bagaimana kita berpakaian dan seterusnya, itu semuanya ada aturan-aturan yang semuanya demi untuk kebaikan manusia. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala tatkalane wis manjing apa Ramadhanu wulan Ramadan, futihat mongko den buka apa abwabul jannati pira-pira lawange swarga, wa ghulqat lanten tutup, wa ghulqat lanten tutup apa abwabu jahannama pira-pira lawange neraka jahanam, wasul silat lanten bondo apa asyayatinu pira-pira setan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan telah masuk, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan itu dirantai, dibelenggu, dirantai. Hadirin rahimakumullah, para ulama mengatakan ini adalah alal haqiqah. Jadi memang benar-benar bukan majaz, bukan hanya sekedar perumpamaan atau gambaran dari sesuatu, tetapi ini adalah alal haqiqah. Hakikatnya memang seperti itu. Jadi ketika bulan Ramadan itu tiba, telah masuk, maka pintu-pintu surga itu dibuka. Karena surga itu bukan hanya ada satu pintu, tapi banyak pintu, yang pintu itu dibuka di bulan Ramadan. Kemudian pintu-pintu neraka itu juga ditutup, kebalikannya ditutup, yang menunjukkan bahwa Ramadan itu penuh dengan rahmah, dan penuh dengan ampunan. Nah, sebagian ulama dan dijelaskan oleh hadis yang lainnya bahwa pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala dikatakan wasulsilatis syayatin. Wasulsilatis syayatin, asyayatin yang dimaksud di sini adalah para pemimpin setan. Jadi para penggede setan atau para pemimpin dari setan ini yang dirantai. Dirantai artinya dibelenggu di bulan Ramadan, bukan semua setan. Sehingga terkadang ada sebagian orang mengatakan katanya Ramadan setan dibelenggu, tapi ternyata dari malam dia lihat setan. atau misalnya seseorang ternyata masih terganggu oleh setan, dia masih melakukan maksiat di bulan Ramadan. Jadi yang dibelenggu itu adalah penggede dedengkotnya setan. Karena setan itu bukan hanya satu level, bukan satu level. Setan itu bertingkat-tingkat. Yang paling
yang paling senior namanya iblis. Ini setan paling senior. Dia yang pertama nenek moyangnya syaitan, syayatin, dan dia masih hidup sampai sekarang. Nanti sampai sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil baru dia mati. Itu iblis laknatullah alaih. Terus dia bergerilya untuk menyesatkan, misinya adalah menyesatkan manusia, iblis ini. Ini yang paling senior dari kalangan syayatin. Dan juga ada yang lainnya, ada ifrit, ada macam-macam, ada nama-namanya. Nah, ada nama-nama dari syayatin. Ini para pembesarnya dibelenggu di waktu bulan Ramadan. Nah, sedangkan yang kerucu-kerucu itu tetap berkeliaran, mengganggu orang-orang, tetap berusaha untuk yuwaswis dan mengganggu orang-orang mukmin agar mereka sesat dan agar mereka menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Ani bin Abbasin, kita lanjutkan. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna ahadakum, lamun sak temene salah siji sira kabeh iku idza ata tetkalane teka sapa ahadakum ahlahu ing bojo wadone ahadakum, qala ngucap sapa ahadukum Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtani. Ini diulang yang kemarin tetapi dengan redaksi yang berbeda, sedikit berbeda. Allahumma do Gusti Allah jannibni matuhna sapa panjenengan ing ingsun asyaitana ing setan. Wa jannib lan ngetuhna sapa panjenengan asyaitana ing syaitan ma ing anak razaqtani kang aweh rizki sapa panjenengan ing ingsun. Fa in kana mongko lamun ana iku bainahuma ing dalem antarane karone waladun utawi anak lam yadurrahu mongko ora bahayani ing anak sapa syaitanu syaitan walam yusallat lan ora den kuasai alaihi sapa walad alaihi. Ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Ini salah satu adab etika dalam hubungan suami istri, bahwa hendaknya berdoa sebelum melakukan hubungan suami istri dengan doa Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtani. Ya Allah, jauhkanlah setan dariku dan jauhkanlah setan dari anak yang engkau rizkikan, yang engkau anugerahkan kepadaku. Nah, maka dikatakan jika nanti dengan sebab hubungan suami istri itu terlahir seorang anak, maka tidak akan disakiti oleh syaitan dan tidak akan dikuasai oleh setan. Maksudnya ketika lahir nanti akan lahir dalam kondisi anak itu dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi baik, tidak cacat dan seterusnya. Artinya syaitan itu tidak bisa menyakitinya. Ketika seseorang dalam melakukan hubungan suami istri itu berdoa dengan doa ini. Dan walam yusallat alaihi, artinya nanti anak itu tidak dikuasai oleh syaitan, tidak mudah untuk kemudian dikuasai oleh syaitan. Ini sudah kita bahas, tidak perlu kita ulang kembali, hanya sekedarnya saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza nudiya tatkalane den azani, tatkalane den azani. Nida di situ yang dimaksud adalah azan. Bisolati kelawan salat, karena nidanya azan, nidanya salat itu adalah azan. Adbara mongko
melarikan diri. Apa melarikan diri bahasa Jawanya? Adbara mongko melayu sapa syaitanu setan, walahu lan iku ketuwe setan duraton utawi entut. Jadi entut itu apa? Angin, mengeluarkan angin yang ada suaranya. Yang ada suaranya. Kan ada kalanya mengeluarkan angin itu tanpa suara, tapi ada baunya. Ada kalanya itu dia bersuara. Durat itu artinya adalah yang bersuara. Kalau biasanya kentut itu dalam bahasa Arabnya ya dikatakan rih gitu saja. Kalau rih itu berarti hanya mengeluarkan apa? Mengeluarkan ada udaranya saja yang keluar, tetapi nggak ada suaranya. Kalau durab itu dalam bahasa Arab artinya adalah kentut yang bersuara. Artinya setan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Ketika azan dikumandangkan. Faida qudiya mangka tatkalane wis den rampungaken azane akbala mangka teka sapa setan. Faida suwiba lan tatkalane den iqamati biha kelawan salat adbara mangka keplayu sapa setan. Faida qudiya mangka tatkalane wis den rampungaken apa iqamah akbala mangka teka sapa setan. Hatta yakhtira sehingga ganggu sapa setan bainal insani ing dalem antarane menungsa wa qalbihi lan atine menungsa. Fayaqulu nuli ngucap sapa setan uzkur kadza nyebuta sapa sira kadza ing mangkene utawa eling sapa sira kadza ing mangkene wa kadza lan ing mangkene. Hatta la yadriya sehingga ora weruh sapa wong asalasan ana ta 3 rakaat salat sapa wong am arba'an utawa 4 rakaat. Fa idza lam yadhkur mangka tatkalane ora eling sapa wong salasan ing 3 rakaat salat sapa wong aw arba'an utawa 4 rakaat sajada mangka sujud sapa wong sajudatai sahwi ing sujud loro sahwi. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika azan dikumandangkan, azan sholat dikumandangkan, maka setan akan kabur. Setan akan kabur sambil terkentut-kentut. Ketika azan sudah selesai, maka setan datang lagi. Ketika sudah diiqomai, sholat itu diiqomai, maka setan lari lagi. Ketika iqomahnya sudah selesai, setan datang lagi. Sehingga setan itu akan mengganggu, yuwaswis, ya, mengganggu manusia dan hatinya. Dia mengatakan, ingatlah ini dan ini. Sampai dia kemudian nggak tahu ini sudah masih 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Ketika dia tidak ingat seperti itu 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaknya dia sujud dengan 2 sujud sahwi. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kenekatan setan, ya, bahwa setan itu sangat ulet. Setan ini sangat teguh dalam usaha untuk menyesatkan manusia, untuk mengganggu manusia. Sehingga dia tidak putus asa untuk mengganggu manusia. Ketika azan dikumandangkan, dia lari terbirit-birit sampai disebutkan walahu durat, sampai terkentut-kentut, sampai takutnya kepada azan. Seperti itu. Tetapi ketika azan sudah selesai, dia datang lagi. Dia nggak lari kemudian terus
nggak ke masjid atau ke musola atau ke tempat orang sholat, dia masih berusaha balik lagi. Karena apa? Dia mau mengganggu orang sholat. Dia pengen ganggu orang sholat. Ketika azan dia lari. Kemudian selesai azan dia datang lagi. Ketika iqamah dikumandangkan dia lari lagi. Ketika iqamahnya selesai dia datang lagi. Nah, datang lagi kemudian dia membisiki orang yang sholat. Nah, ketika sholat sudah dimulai, maka setan sudah ada di sekitar kita untuk mengganggu kita dalam pelaksanaan sholat. Apa caranya, bagaimana? Setan mengajak kita, hati kita ini untuk sibuk memikirkan urusan-urusan duniawi, agar kita ini nggak khusyuk dalam sholat. Itu misi utamanya, karena sudah nggak bisa diganggu lagi untuk tidak sholat, tetap dia sholat. Akhirnya cara setan yang berikutnya adalah mengganggu orang yang sholat agar dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Dikatakan uzkur kadza wa kadza, ingat ini dan ini. Artinya ingat urusan-urusan dunia, ingat hutang kamu, ingat masalah kamu, ingat ini dan itu. Sehingga ketika sholat, dan kenyataan itu kita alami, ketika sholat kita jadi ingat semuanya. Jadi mengingat semua hal dalam urusan-urusan duniawi ini kita teringat. Ketika belum sholat kita nggak ingat. Begitu kita sholat, yang itu, ingat ini, ingat itu, ingat ini, semuanya teringat. Urusan-urusan duniawi. Nah, urusan duniawi sehingga apa? Ya nggak khusyuk. Nggak khusyuk. Kalau seseorang sholat nggak khusyuk dari awal sampai akhir, ya nggak berpahala. Karena salah satu syarat diterimanya atau berpahalanya sholat itu harus ada khusyuk meskipun hanya sebentar. Lah setan ini berusaha agar kita nggak khusyuk udah dari awal. Dari mulai kita takbiratul ihram itu sudah digoda agar kita ini tidak khusyuk di dalam sholat kita. Agar kita sholatnya nggak berpahala. Itu tujuan dari setan, mengganggu itu. Nah, caranya dengan itu, dengan membuat kita mengingat urusan-urusan duniawi, hati kita tersibukkan memikirkan urusan-urusan duniawi, urusan dunia, sehingga kita kemudian lupa dengan sholat kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk artinya menghadirkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Itu yang dimaksud dengan khusyuk. Khusyuk bukan membayangkan Allah, karena Allah tidak bisa dibayangkan. Allah bukan benda sehingga bisa dibayangkan. Khusyuk bukan berarti menggambarkan atau mengkhayalkan Allah, memikirkan Allah, tidak. Karena Allah bukan benda sehingga bisa difikirkan, dikhayalkan, digambarkan. Enggak. Allah nggak boleh difikirkan, nggak bisa dikhayalkan, nggak bisa dibayangkan atau digambarkan. Karena itu khusyuk itu bukan artinya membayangkan Allah sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Ada sebagian orang dengan alasan khusyuk kemudian dia membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholatnya. Itu keliru. Kelirunya keliru fatal. Bahkan bisa merusak akidah. Karena ketika seseorang membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan kemudian meyakini bahwa Allah itu berupa benda yang memiliki bentuk, ukuran, bertempat, dan seterusnya, yang itu adalah tasbih yang merupakan kekufuran. Nah, jadi khusyuk itu adalah menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita di saat kita menjalankan sholat. Di luar sholat juga bisa kita khusyuk dengan menghadirkan rasa itu. Tetapi dituntut dalam sholat agar berpahala sholat kita harus melakukan khusyuk meskipun hanya sebentar. Meskipun ketika rukuk saja,
atau ketika sujud saja. Tetapi jika kita bisa khusyuk dalam seluruh salat kita dari mulai takbiratul ihram sampai salam, maka kita akan memperoleh pahala yang sempurna dari salat yang kita lakukan. Nah, salah satu cara agar kita itu bisa khusyuk, maka kita kita menghayati makna bacaan salat. Ketika kita baca Fatihah secara global, kita memahami makna bacaan Al-Fatihah, kita hayati. Ketika kita membaca surat, ketika kita membaca tasbih di saat ruku, sujud, kita hayati maknanya, maka secara otomatis akan muncul pengagungan kita kepada Allah di dalam hati kita. Maka muncullah khusyuk di dalam hati. Atau sebagian ulama mengatakan agar kita menjelang ketika kita mau memulai sholat, meyakinkan di dalam hati kita bahwa sholat yang kita akan lakukan itu adalah sholat terakhir, sholat pamitan. Sholatul muwaddi', sholatnya orang yang mau pamit karena akan meninggalkan dunia ini. Sholatnya seperti itu, dia tanamkan dalam hati, ini adalah sholat saya yang terakhir, habis ini mungkin saya mati dan gak akan sholat lagi. Maka di saat kita mengingat kematian, maka akan muncul khusyuk di dalam hati kita. Nanti ternyata hidup, sholat lagi, ditekankan, diyakinkan lagi itu, sehingga setiap kali kita sholat nanti akan muncul khusyuk. Nah, selain itu kita juga itu membaca surat An-Nas, membaca surat An-Nas, karena dalam hadis ini kan tadi apa? Setan akan yuwaswis. Setan akan yuwaswis, akan mengganggu kita di saat kita sholat. Maka sebelum sholat kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini salah satu ayat yang isinya mengandung permohonan perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, agar ketika kita sholat nanti kita akan nggak bisa diganggu oleh syaitan. Syaitan akan tetap mengganggu, tetapi kita kemudian tidak terganggu oleh syaitan karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu usaha-usaha agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Nah, kalau sudah nggak khusyuk, ini kemudian disebutkan di sini, salah satu tanda kalau nggak khusyuk, ini hitungan rakaatnya pun lupa. Dalam sholat rubaiyah, dalam sholat yang 4 rakaat, misalnya sholat zuhur, dia menjadi lupa, ini 3 atau 4. Kayak 3, kayak 4, kayak 3, kayak 4. Dia menjadi ragu. Menjadi ragu. Bukan sekedar khatir, tetapi ragu. Kalau khatir, maka itu kan bisa dihilangkan. Khatir itu bisa dihilangkan. Dia bersitan hati yang datang tanpa kehendak kita bisa langsung menghilangkannya. Tetapi kalau sudah syak, itu sulit kita untuk menghilangkan. Gimana sudah ragu? Ini 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, dan seterusnya. Gara-gara apa? Selama sholat tadi mikir dunia, mikir utang, mikir macam-macam, mikir masalah hidup dia, mikir keluarga dia, mikir anak dia, mikir segala permasalahan hidup dia dan sebagainya. Sehingga apa? Lupa berapa ini tadi rakaatnya, 3 atau 4 dan seterusnya. Betul-betul di sini ragu. Maka disebutkan di sini ini tentang hukum, yang bagian terakhir ini tentang hukum. Fa idza lam yadhkur thalathan shalla aw arba'an sajdatai as-sahwi. Menurut Imam Syafi'i, di saat kita mengalami kondisi seperti ini,
Nah, di saat kita mengalami kondisi seperti ini, maka hendaknya kita, kalau dalam mazhab Syafi'i, kita ngambil yang akal, kita mengambil yang lebih sedikit. Jadi kalau lupa 3 atau 4 berarti 3. Kita anggap 3, kemudian kita nambah 1 rakaat. Setelah itu, setelah membaca tasyahud akhir sholawat, sebelum salam kita sujud 2 kali yang disebut dengan sujudus sahwi, 2 kali. Sujudnya berapa kali? 2 kali sujud sebelum salam, setelah tasyahud akhir dan sholawat. Kemudian kita sujud 2 kali yang disebut dengan sujudus sahwi. Tapi tadi apa? Kita ngambil bilangan yang sedikit, 3 atau 4, 3 atau 4, 3. Kita tetapkan 3, kemudian kita nambah. Bisa jadi 4, kemudian nambah jadi 5. Tapi kan kita nggak tahu. Sehingga nggak apa-apa. Kita ngambil yang sedikit, kemudian kita tambah 1 rakaat. Kemudian sebelum salam kita melakukan sujudus sahwi. Itu caranya seperti itu. Hukumnya, dalam ketentuan hukum fikihnya, jika kita mengalami kondisi seperti ini, dan itu salah satunya untuk menghilangkan keraguan itu, ya kita dalam sholat harus fokus, sholat, jangan kemudian memikirkan hal-hal yang lainnya dari urusan-urusan duniawi. Kalau kita khusyuk sholat, insya Allah kita nggak akan lupa. Lupa itu kan nggak sadar. Tadi baca Fatihah aja dia nggak sadar. Sujud saja dia nggak sadar. Ini tasyahud akhir, ini kan tasyahud awal, ini kan yang dia nggak sadar kan di sini. Kalau dia sadar, mestinya dia bisa menghitung. Tetapi dia sampai pada rakaat, kemudian dia lupa. Tadi saya sudah tasyahud awal atau enggak ya? Nah, kenapa? Karena dia nggak sadar waktu duduk tasyahud awal. Kenapa nggak sadar? Nggak sadar maksudnya nggak menyadari keberadaan dia dalam sholat. Tetapi dia melayang kemana-mana. Pikirannya melayang kemana-mana. Dia sehingga tidak menyadari. Ada sebagian orang, ini kan kalau kita sholat sendiri atau kita sholat jadi imam. Kalau kita jadi makmum, kan kita tinggal ikut imam. Kalau imamnya lupa ya kita ikut lupa, itu saja. Karena terkadang apa? Terkadang kita makmum lebih parah, nggak sadar sama sekali. Begitu salam tiba-tiba, begitu takbiratul ihram tiba-tiba sudah salam. Bahkan dia nggak ingat dia tadi baca Fatihah apa enggak. Nah, ada yang sangat parah sampai seperti itu. Padahal itu rukun sholat. Sampai lupa, nggak sadar, semuanya serba refleks, baca Fatihahnya refleks, baca tasyahudnya refleks, tanpa dia menyadari tentang apa yang dia baca. Itu terjadi, terjadi yang seperti itu, ya karena setan memang berusaha agar kita tidak khusyuk di dalam sholat kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Betul-betul beruntung orang-orang mukmin yang mereka dalam sholatnya itu khusyuk. Maka kita harus berusaha terus-menerus untuk bisa khusyuk. Terus-menerus kita berusaha. Jangan nggak ada usaha. Khusyuk sulit, betul sulit. Kenapa? Karena ada setan tadi yang disebut dalam hadis, yang meskipun dia sudah lari terbirit-birit, terkentut-kentut, dia tetap datang nekat juga untuk mendatangi kita, untuk mengganggu sholat kita. Mereka bukan lari kemudian sejauh-jauhnya, enggak, lari masih datang lagi, itulah nekatnya setan untuk mengganggu kita. Sehingga kita harus buat benteng dari setan, seperti tadi kita berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Aisyah radhiyallahu anha, satu lagi, qalat, ini masih berhubungan.
Qalat wasdawa sapa Aisyah radhiyallahu anha. Sa'altu wastaqan sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati rajuli saking mengone wong lanang fi sholati ing dalem salat. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi huwa utawi iltifatur rajul iku ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salati ahadikum. Iku huwa utawi iltifatur rajul iku ikhtilasun, artinya apa? Ikhtilas itu atau gini aja, gangguan yakhtalisuhu kang ganggu ing rajul sapa asyaitanu syaitan min salati ahadikum saking salat salah siji sira kabeh. Jadi ada orang salat mengamengu. Nah, mengamengu itu apa? Mengamengu itu kepalanya begini, tolah-toleh, ya, tolah-toleh. Kalau salatnya kan nggak batal. Nah, selama kalau sekedar noleh gini saja itu tidak batal. Noleh gini tidak batal. Karena yang nggak boleh noleh itu adalah dadanya. Ketika kita berdiri, maka dada harus tetap menghadap kiblat. Kalau wajah, dia tidak harus menghadap kiblat. Kalau wajahnya begini misalnya, sholat asalkan dadanya menghadap kiblat, itu sholatnya sah. Jadi kalau ada orang sholat, kemudian dia nengok ke kanan atau nengok ke kiri, itu kan apa? Itu berarti dia nggak khusyuk dalam sholatnya. Itu adalah bagian dari gangguan setan. Itu maksudnya begitu. Itu gangguan dari setan. Kadang ada suara letek gitu, dia begini wajahnya. Ada orang lewat, dia begini. Ada orang lewat, dia lihat dan seterusnya. Itu menunjukkan dia nggak khusyuk di dalam sholatnya. Dan itu gangguan, bagian dari gangguan syaitan. Kalau orang wajahnya noleh, itu hatinya juga noleh itu biasanya. Biasanya hatinya juga noleh. Noleh artinya berpaling dari mengingat Allah. Disertai atau menyertai menolehnya muka. Ketika ada orang lewat misalnya, kemudian dia noleh gini. Itu berarti hatinya juga mikir itu kan. Ketika misalnya ada suara tertentu, kemudian dia mulai begini, maka hatinya juga berpaling ke sana dalam urusan-urusan duniawi. Makanya digambarkan orang yang khusyuk, di antara yang diceritakan itu adalah orang yang paling kuat khusyuknya itu adalah As-Sajjad Ali Zainal Abidin. Sehingga diberi gelar Zainul Abidin. Itu dikatakan bahwa Ali Zainal Abidin itu apabila anak-anaknya ketika beliau belum sholat, mereka diam. Ketika ayahnya ini sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka anak-anaknya ini teriak-teriak. Mereka main sepuasnya, teriak-teriak dan seterusnya. Ketika salam, anak-anaknya ini diam lagi. Kenapa? Karena Zainal Abidin ini ketika sudah sholat nggak dengar apa-apa, nggak dengar kalau anaknya teriak-teriak itu nggak dengar. Kenapa? Karena saking khusyuknya fokus kepada kepada sholatnya, kepada mengingat Allah, pengagungan kepada Allah. Bahkan diceritakan juga suatu ketika ketika beliau sedang sholat, rumahnya terbakar. Beliau nggak lari, beliau nggak kemudian meninggalkan sholatnya, membatalkan sholatnya, enggak. Beliau tetap sholat sampai rumahnya habis, diteriaki oleh tetangganya, dia tetap sholat. Dan beliau waliullah, tidak terbakar oleh api itu.
ketika sudah selesai sholat kemudian ditanyakan, kenapa engkau tidak membatalkan dan menyelamatkan diri? Beliau mengatakan, syughiltu binaril akhirah min narid dunia. Aku disibukkan memikirkan api di akhirat, api neraka, sehingga saya lupa dengan api yang ada di dunia ini. Nah, sampai seperti itu tingkat khusyuknya. Nah, sementara kita ada nyamuk menggigit saja udah langsung terasa. Padahal nyamuknya kecil sekali, tetapi apa? Kita sudah langsung terasa hilang kekhusyuannya. Luar biasa kekhusyuan para sholihin, para aulia pada masa lalu. Kita masih sangat jauh, tetapi bukan berarti nggak bisa. Harus berusaha. Semuanya itu harus diusahakan. Kita harus berusaha. Semakin hari sholat kita ini semakin berkualitas, jangan semakin menurun. Jangan sampai sholat kita dulu di usia muda sama dengan sekarang ketika kita sudah lebih tua. Tetapi setiap bertambah umur, hendaknya sholat kita semakin berkualitas. Bukan hanya dari sisi ketentuan syarak sudah semakin sempurna, bukan hanya yang wajib yang kita jalankan, tetapi hal-hal yang sunnah, tetapi kekhusyuannya itu juga ditingkatkan. Nah, tidak mudah, tetapi jika kita berusaha, maka kita akan bisa untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, agar masuk dalam ayat itu termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.